Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hatimu. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita kembali berjumpa. Pagi ini kita dibangunkan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebab kita percaya bahwa hidup kita ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Iya, baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, biarlah kita melandasi hidup kita dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun langkah-langkah hidup kita. Baik, kita akan sama-sama membaca hari ini dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, saya ingin kita baca bersama ya, mulai dari ayat yang ketiga ya. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Iya, saudara, firman ini berkata, ya, judul perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya, saya percaya saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Buktinya hari ini kita mau mendengar firman Tuhan lewat mezbah syukur, itu karena kita dipilih Tuhan. Tidak mungkin ya hari ini kita ada mendengarkan firman ini kalau kita gak dipilih Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mendekat kepada Kristus ya. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, jadi saudara, kita ini bersyukur ya karena di dalam Yesus ya, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita mengakui Dia sebagai Juru Selamat kita, menerima Dia. Maka dikatakan kita ini berbahagia dan kepada kita Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada seluruh orang percaya atau jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Ya, kita pun hari ini adalah orang-orang percaya yang juga ya ditujukan surat ini kepada kita, yaitu firman Tuhan ya. Dan di Efesus semua orang percaya ya dikuatkan oleh Rasul Paulus dengan surat ini untuk apa? Untuk memberikan pengajaran tentang bagaimana mereka itu ya menjaga iman mereka kepada Tuhan. Ya, dan mereka harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus juga ingin ya menuliskan informasi penting karena ia sedang berada di dalam penjara akibat memberitakan Injil, sehingga ia tidak bisa mengunjungi sendiri jemaat-jemaat itu. Jadi kenapa ada surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang adalah ilham dari Roh Kudus untuk mengajarkan jemaat bertumbuh? Karena Rasul Paulus sedang berada dalam penjara ya karena memberitakan Injil. Dia memberi kekuatan kepada jemaat ya, karena dia tidak bisa datang, saudara. Jadi mula-mula surat ini dikirim ke Efesus, lalu kemudian diedarkan ke gereja-gereja lokal di sekitarnya.
ke jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Jadi Paulus tidak menyebutkan ya masalah-masalah tertentu atau situasi setempat, tetapi ia lebih menyampaikan ya tentang bagaimana mereka itu harus ya lebih sungguh-sungguh lagi bertumbuh di dalam iman. Ya, kita tahu bersama ya Rasul Paulus telah menjadi seorang Kristen selama hampir 30 tahun. Ia telah melakukan 3 perjalanan misi ya dan mendirikan gereja-gereja di sekeliling Laut Tengah ya. Ketika ia menulis surat Efesus, Paulus sedang ya berada di tahanan di Roma, Saudara. Ya, dan ini adalah salah satu latar belakang dari surat Efesus ini. Kita melihat bagaimana ya Rasul Paulus itu seorang yang sangat gigih dalam memberitakan Injil. Makanya Tuhan memilih dia untuk menitipkan wahyu atau firman Tuhan yang hari ini kita bisa baca ya dari surat-suratnya bagi di Galatia, Roma, Efesus, di Filipi. Itu semua adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus karena imannya yang gigih, karena ya dia tanpa mengenal takut memberitakan Injil sekalipun dia di penjara, dan dia berkata setiap hari bahkan dia berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Efesus ini adalah salah satu kota dari 5 kota utama di Kekaisaran Romawi, dan bersama dengan Roma ya Korintus, Antioquia ya dan Alexandria. Paulus pertama kali mengunjungi Efesus ya pada saat perjalanan misi keduanya. Ya, dan pada waktu perjalanan misinya yang ketiga, ia tinggal di sana selama hampir 3 tahun, Saudara. Dan Paulus ya belakangan dia akhirnya bertemu kembali dengan para tua-tua di gereja di Efesus. Tapi kita melihat ya orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus pada zaman itu ya mereka sangat-sangat di dalam pergumulan, sebab ya Rasul Paulus orang yang sudah memuridkan mereka harus dipenjara, Saudara. Tetapi yang Rasul Paulus berkata, bayangkan di dalam penjara pun dia itu masih menyampaikan berita yang luar biasa. Dia bilang, bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan Yesus, ada kekayaan bagi orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia sedang dalam penjara, tapi dia tidak mengasihani dirinya, dia tidak meminta belas kasihan dari orang, tetapi dia malah sungguh-sungguh memberitakan Injil. Dia berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada setiap jemaat dan termasuk kita hari ini, ingat saudara, bahwa kita yang sudah dipilih dalam Yesus ada berkat yang sudah Tuhan siapkan di dalam sorga, dan kita semua sedang menuju ke sana pada hari-hari ini. Sebab di dalam Dia ayat 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita ini sebenarnya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, nama kita itu sudah dikenal oleh Tuhan. Ya, dan ketika orang itu mau buka hati, maka panggilan itu ya dia dapatkan, saudara. Tetapi hari ini persoalannya ya ada orang-orang yang tidak membuka hati bagi Tuhan. Mereka mengeraskan diri, mereka terus hidup mengikuti dosa sehingga mereka tidak bisa mengalami berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan. Jujur, di dalam mengikut Tuhan kita pasti mengalami ya, berkat-berkat rohani. Kita ini bersyukur loh. Jadi anak Tuhan, pengikut Kristus itu bersyukur. Saya berulang-ulang kali berkata, ya, ada damai sejahtera di hidup kita, dan itu hal yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang, saudara. Ada damai, ada sukacita, bahkan sekalipun kita dihina, sekalipun kita sedang dalam masalah, ya damai sejahtera yang dari Tuhan itu luar biasa, dan itulah harta, kekayaan ya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ya, ada damai sejahtera di hati kita, bahkan ayat ini berkata, satu keuntungan kita dan kekayaan yang tidak ternilai itu bahwa Tuhan telah memilih kita justru jauh sebelum dunia ini dijadikan, jauh sebelum kita terlahir. Ya, dan Tuhan memilih kita untuk apa, saudara? Supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan panggil saudara dan saya untuk apa? Untuk menguduskan kita. Supaya ketika Dia datang nanti kita ini kudus, layak, tidak bercacat di hadapannya. Karena itu hari-hari ini biar kita mau semakin hari semakin disempurnakan. Kita berkata, Tuhan,
Kuduskan kami, kuduskan hidup kami, tinggalkan dosa dan teruslah berjalan di dalam perkenanan Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Supaya kita tidak bercacat karena kita sudah dipilih dan ditentukan. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kekayaan yang berikut adalah kita percaya kepada Kristus adalah kita ini dipilih menjadi anak Allah. Ya, kita diangkat menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya apa? Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi tujuan Tuhan memilih kita agar kita mengalami berkat-berkat rohani. Ya, bukan hanya kelak ketika kita mati, tetapi hari ini pun kita bisa menciptakan sorga itu di hidup kita. Supaya apa? Tujuannya agar hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita mulai hari ini. Mungkin saudara akan bekerja di kantor, saudara akan sekolah, kuliah. Ya, jadilah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sadarilah bahwa kekayaan yang luar biasa sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh-Nya. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Teruslah cari Tuhan, teruslah berharap kepada-Nya, sebab orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kita bersyukur kita dipilih menjadi anak-Nya, kita diberikan kekayaan-kekayaan rohani yang dapat ya kita nikmati di dunia ini. Sekalipun ada masalah, kita tetap tenang sebab Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita renungkan firman ini, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Dan kami percaya Tuhan, kekayaan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kami itu tidak ternilai harganya. Damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Katakan di hadapan Tuhan hari ini saudara bersama-sama dengan iman. Terima kasih Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi saudara dengan iman, katakan di hadapan Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di hidup kami. Engkau sudah pilih kami. Bukan hanya Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu, namun Engkau berikan kekayaan bagi setiap orang-orang yang dipilih, yaitu damai sejahtera. Bukan hanya kekayaan jasmani, tetapi kekayaan rohani yang tersimpan bagi kami di sorga dan dapat kami nikmati selama kami ada di dunia ini, yaitu panggilan dan pilihan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini, mereka akan bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, damai sejahtera-Mu memimpin setiap kami hari ini. Kami tidak mau kehilangan kekayaan yang dari Tuhan, yaitu damai sejahtera. Berkati setiap mereka juga hari ini Tuhan,
yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan 1 tahun usianya, Engkau tambahkan hikmat, anugerah, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau juga memberkati setiap mereka mungkin sedang terbaring sakit, dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di atas bangsa kami. Mari sama-sama saudara kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan Immanuel.